Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah lalu perintahkan kepada seluruh makhluk. Kalau bahasa kita kira-kira begini, seluruh makhlukku, ini ada makhluk saya yang paling mulia, ini namanya manusia. Hormat kau kepada mereka, hormat kau kepada Adam. Malaikat hormat, tumbuhan binatang hormat. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis protes, ya Allah, saya tidak mau. Kenapa? Adam anak baru kemarin, anak senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Dia aja anaknya. Saya tidak mau. Allah lalu berfirman, iblis, kau sombong rumahnya. Kau sombong rumahnya. Kau tidak mau mengikuti perintahku. Keluar kau dari sorga ini. Diusir iblis dari sorga. Tapi iblis bilang, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Ada dua proposalku ini. Ada dua permohonan saya. Apa? Yang pertama kata iblis, ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, oke, proposalmu dikabulkan. Kamu tidak akan mati sampai hari kiamat. Yang kedua kata iblis, berikan saya skill, keterampilan, keahlian, kecerdasan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, saya mau balas dendam. Saya mau cari itu anak cucunya Adam. Saya ajak dia untuk menjadi temanku, supaya dia menjadi sahabatku di akhirat kelak. Allah lalu berfirman, silakan, saya kasih kau segala kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Satu yang tidak boleh, jangan cabut nyawanya. Nah, sejak itu iblis dan para tentaranya, iblis dan para pasukannya berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya, supaya ada temannya di akhirat nanti. Di mana tempatnya akhirat ada? Iblis di mana tempatnya? Sudah jelas neraka. Maka dia cari teman sebagai supporter, pendukungnya. Nah, tentu pertanyaan, siapa yang menjadi teman-teman setan? Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini, teman-teman setan. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Mohon maaf juga, 2 kali pertemuan kita tertunda gara-gara kesibukan saya. Ini juga hampir tidak jadi. Saya tadi malam dari Tenggarong sampai Balikpapan kurang lebih jam 2 dini hari. Jam 4 ke bandara lagi Balikpapan. Sampai di sini kurang lebih jam 9, langsung banyak acara. Nggak sempat pulang-pulang ke rumah. Baru sampai lagi di sini. Surah saya sudah mulai lobet. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Nah, adik-adik sekalian, teman setan yang pertama, ini informasi dari setan sendiri. Dia bocorkan kepada Nabi Muhammad, mau kak kasih tahu kau siapa di antara temanku, di antara umatmu yang menjadi teman saya? Nabi berkata, bagus, ini rahasia ini. Siapa itu? Dia bilang, ada 10 temanku di antara umatmu. Nabi bilang, Nabi kamasian dan tuh dong. Siapa-siapa itu? Yang pertama kata iblis, temanku yang utama, al-mutakhawilu bis-sholah, yang menganggap enteng sholat. Ya rona cule-culei sempajangi. Itu temannya setan. Mana yang dimaksud menganggap enteng sholat? Satu, sudah tahu hukum sholat wajib tapi belum sholat. Itu. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya apa? Dosa kok kalau tidak sembahyang kok. Kenapa kau belum pakai sembahyang? Masih suka kabotor. Botoro Tommy, tidak Tommy sembahyang. 2-0 bos. Kalau sembahyang botoro, satu sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus 1 sama 2-0?
Kalau saya 02, ndak botor sambayan juga. Itu yang dimaksud menganggap enteng sholat. Sudah tahu hukumnya wajib, tapi masih mereka tidak sholat. Termasuklah karakternya. Mau tahu orang yang menganggap enteng sholat? Ciri-cirinya, tabiatnya. Hilang uangnya 500.000. 3 minggu dan pikir, mana bisa hilang itu? Batin aku simpan baik-baik. Di mana bisa hilang uangku? 500.000 3 minggu udah pikir. Sekalinya datang omnya, pamannya, kenapa kok nak dari tadi kau mondar-mandir di situ kayak orang kehilangan apa? Hilang uangku om. Berapa kah? Dimbi 500.000. Ini aku pikir ini aku ganti. Diganti 500.000. Begitu diganti 500.000 tambah pusing. Apa anda bilang? Seandainya ndak hilang uangku 1 juta nih. Ini orang begini. Hilang duitnya 500.000. 3 minggu dipikir. Dikasih tambah bingung. Itu kalau uangnya hilang. Sekalinya sholat subuhnya lepas, tidak hilang. Tidak dipikir, seolah-olah tidak ada dosanya. Ini kan banyak yang begini toh. Tidak sholat, seolah-olah dia tidak merasa dosa. Berapa banyak kita lihat bos, tidak sholat, tidak terbebani. Dia takut sekali curi sandalnya orang di masjid, takut sekali pegang ceweknya, takut sekali tidak puasa Ramadan, tapi tidak sholat, dia main-main, tidak ada rasa dosa sama sekali. Itu temannya setan. Orang yang menganggap enteng sholat, termasuk diantaranya menganggap enteng sholat adalah mereka tiba waktu sholat masih ketunda-tunda. Hayya 'alas shalah. Sebentar pi. Bisa jadi dia bisiki setan, tapi yang lebih parah itu kalau teman tak. Kalau setan tidak kelihatan bos, gampang usirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari pak. Tapi setan teman gaul tak. Siko sama ini, talikan nenek, nggak soalin. Setan susah diusir yang begini. Nah bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Teman setan, mereka yang menganggap enteng sholat. Ini adik-adik biasa apa alasannya orang tidak sholat? Bilang maki, ada malas sholat sini bos. Apa alasan tak ku tangkis? Yang ketawa serius kayak ini. Geaki apa? Bilang apa? Apa? Nah biasanya perempuan haid 3 kali haid 1 bulan. Masih suatu biasa bulan. Kenapa tidak sembahyang? Datang bulan pak. 2 hari. Kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Halangan. Yang ngasen ji bos. Kalau kita ada laki-laki juga datang bulan. Apa kira-kira alasannya laki-laki? Kalau perempuan oke lah, ada halangannya. Tiap bulan dapat jatah gratis. Tapi biasa nak tambahi. Gratis 4 hari nak tambahi 2. Nah, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mama, nah balik-balik kok. Apa balik-balik mak? Kau sedikit. Ayo, kalau kita laki-laki, apa alasan tak sholat? Tidak ada. Ustadz, tidak ada hafalan sehafal. Mulai kecil sampai sekarang, tidak pernah kak menghafal bacaan sholat. Wala ta'yansu min rauhillah. Jangan putus asa. Gimana caranya Ustaz? Datang kita berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya kalau aku bilang imam baca, dia makin belakang. Itu saja kita baca, amin. Dia makin lagi. Sudah sah. Bagaimana kalau sendiri Ustaz? Sedikit jiku hafal, kul tomo. Rakaat pertama, kul huwallah. Rakaat kedua, kul huwallah lagi. Besok. Coba, tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Apalagi, Ustaz, pulang kampung ke Ustaz. Mobil tidak mau singgah. Allah kasih keringanan. Gimana? Tayamum. Tayamum ki di atas mobil. Tidak mau singgah sopir Ustaz. Di atas mobil ki sopir. Sholat. Dah. Bos, biar tidak sembahyang gitu sopir. Kalau kita bilang ke singgah dulu, mau ke sembahyang, pasti nak kasih singgah ki. Kecuali mau jadi buang air besar, biasa tidak nak kasih singgah ki. Pernah dulu waktu kuliah, ada temanmu sekali buang air besar. Oh sopir, boleh pakai bilang kak jambang. Singgah dulu, mau sekali kamu buang air besar. Dia bilang sopir, persamu itu. Persamu saja itu. Dia bilang, nih, betonga-tonga kak.
Akhirnya apa? Tajir. Keluar itu, bau satu mobil. Balik ini sopir, jambangin anak iya. Biar ini anak bilang, perasaanmu gitu. Coba. Tapi kalau sholat, biar nggak sholat itu sopir, biar dia orang Nasrani, begitu ada yang bilang kasih singgah kak dulu, mau kak sholat, pasti kasih singgah. Anggaplah tidak mau nak kasih singgah Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Nah di atas mobil ki, Allah kasih keringanan, namanya sholat duduk. Gimana caranya? Supaya maki, anggaplah ini ya, tapi kasih teh dulu di samping tak. Siapa tahu dia tidak tahu kita lagi sholat. Sembahyang dulu lah, jangan ganggu kak. Nanti sholat kita kau bikin. Nah, sudah sholat bagaimana? Sholat. Kalau Allahu Akbar, ruku kepala dikasih goyang. Kalau ruku ki, Allahu Akbar. Sami-Allahu. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah. Apa? Tidak bisa kak duduk Ustaz. Ada bisu di pantat kompak. Pak kepala talam banyak nampak. Mana caranya? Sudah, Allah kasih keringanan. Tidak usah duduk, baring. Bukan sholat tidur nak, baring. Sholat baring ki. Bagaimana caranya Ustaz? Tangan masih bergerak. Allahu Akbar. Anggaplah sana kiblat, baring maki sini kepala tak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa kak baring Ustaz. Cara apa lagi? Salat pakai isyarat. Bagaimana namanya salat pakai isyarat? Mata tak kasih goyang-goyang, bisa aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sholat pakai syarat, tinggal mata, tangan tak goyang nih. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih dispensasi lagi apa? Sholat dalam hati. Bagaimana caranya Ustaz? Semua bacaan sholat dalam hati semua. Mata sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa bergerak. Gimana caranya? Pejamkan saja mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Masih juga tidak bisa sholat dalam hati. Gampang, bungkus, bawa dikubur. Mati itu bos. Nah, apa pi? Tidak ada pak. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Nah, teman setan yang pertama, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Dek, kira-kira kalau 5 waktu ada di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad. Kemudian sore pun kita pergi main basket, main bola. Mau masuk maghrib ada maki lagi di masjid. Nunggu sampai isya. Selesai isya kita makan ala kadarnya. Lalu malam lagi kita belajar lagi. Sampai pagi begitu. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid. Kita tidak durhakai orang tua tak. Kita nuntut ilmu adalah jihad. Kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia. Gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas ini, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu, ruang 207. Saya keluar dari teman, keluar dari kelas belajar, nak tunjuki ke seniorku. Apa nak bilang? Dasar, tidak malu-malumu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service. Mapanyuki 4 toilet saya harus bersihkan setiap hari. Saya bilang jami gaji kak, kasih masuk namaku undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, Allah kasih saya rezeki punya travel sekarang. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kecil kalau itu dunia, apa susahnya Allah kasih kita dunia? Nabi lagu rambugi, nagatek ni ponge komelo, kecil buat Allah. Ya dulu jalan kaki, pergi sekolah dari jalan Harimau, pergi jalan Cakalang, saya mau 4, jalan kaki.
Kadang-kala coko-coko karena malu dinilai orang. Masuk di pasar Ciduk, jalan kaki. Alhamdulillah, bismillah, ada Tommy mobilku beberapa. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dulu lihat pesawat di kampung, dikejar. Kapal lutu, dikejar itu Pak, di kampung. Sampai kita masuk, tabrak sawah, masih dilihat tuh. Saya lebih saja itu nanti naik pesawat. Bismillah. Hampir tiap hari sekarang saya naik pesawat. Dan hebatnya lagi, bukan saya yang bayar. Coba, dengan izin Allah. Kecil buat Allah. Gimana caranya? Bereskan sholatmu. Kecil itu jadi dokter. Kecil itu jadi pegawai negeri. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Baik sholat, tidak ada alasan menolak. Tidak ada alasan Allah untuk menolak doa kita. Yang penting baiki sholat. Setiap azan kita tinggalkan pekerjaan, masa Allah sengsarakan hidup? Tuhan apa itu yang kasih susah orang yang baik sholat? Cuma masalahnya kita anggap enteng di sholat. Sholat tapi main-main. Allah Akbar. Malik yaumiddin. Allahu Akbar. 30.000. Beli pulsa 10.000. Mana ini 20. Allahu Akbar. Disadel kapan? Samiallahu liman hamidah. Tidak. Mana itu dia? Assalamualaikum. Oh, di bawah bantal. Jadi kalau ada susah hidup tak bos, jangan cari kambing hitam. Ayo koreksi sholat kita. Koreksi sholat. Adik-adik sekalian, kalau baik sholat, insya Allah Allah perbaiki hidup kita. Allah sempurnakan hidup kita. Ada yang bilang, kenapa Pak itu Ustaz ya? Rajin namamu sembahyang, tidak banyak masalahnya. Pasti seandainya tidak sholat, lebih banyak lagi masalahnya. Kenapa Pak sholat itu Ustaz? Banyaknya masalahnya. Yang kedua, dia tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar di sini. Barusan duhur. Tidak ikhlas kok bos. Sampai Ustaz banyaknya susahnya. Yang ketiga, dia sholat tidak seperti yang Nabi ajarkan. Sholat itu tuh nak pakai futsal, itu tuh nak pakai main basket, itu tuh nak pakai masuk toilet, nak pakai lagi sholat. Apa pernah kita dengar riwayat Nabi seperti itu? Coba bibit, setiap kita mau sholat kita bersihkan badan kita, cari pakaian yang rapi. Mau ketemu Allah ini bos. Nah kita saja mau ketemu sama cewek, tanah biasa kita pinjam parfumnya teman tak. Ya dulu parfummu apa pintu? Ada pintu parfum dipinjam. Sudah kau pakai habis, tidak bisa kasih kembali. Satu, teman setan adalah mereka yang menganggap enteng sholat. Kalau baik sholat tadi tidak ada susahnya buat Allah. Coba kasih contoh. Bisa enggak orang hidup kalau dibakar api yang sangat besar, bisa hidup? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin manusia hidup kalau dibakar. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, menyala-nyala. Ibrahim keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Bisa tidak manusia hidup dalam perut ikan? Adik-adik, kira-kira ada orang bisa hidup dalam perut ikan? Kalau saya, ikan masuk di perutku. Coba. Tapi kalau Allah mau, Yunus alaihissalam, ada ulama mengatakan 30 hari, ada ulama mengatakan 40 hari, tapi tidak jadi masalah berapa harinya. Yang penting dalam perut ikan beberapa hari, keluar hidup kalau Allah mau. Pernah lihat got musim hujan sekarang? Lihat itu got-got kita, kalau airnya mengalir ke kanan, kemana benda yang ada di atasnya? Hah? Ke kanan. Kalau air yang ada di atas itu mengalir ke kanan, maka benda yang ada di atas air tersebut mengalirnya ke kanan. Tapi kalau Allah yang berkehendak, sungainya Nil, air sungai Nil mengalir ke kanan.
petinya Nabi Musa mengalir ke kiri. Hebatnya lagi, waktu itu Fir'aun bikin perda. Anak laki-laki, bayi laki-laki yang kau dapat, bunuh hidup-hidup. Apa yang terjadi? Justru bayi Musa alaihissalam, bayi Musa masuk ke pekarangan istananya Fir'aun. Siapa yang dapat? Istrinya Fir'aun. Masya Allah. Kalau Allah yang mau. Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin, Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma zaman sekarang banyak tomo saingan sama Siti Maryam. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah mau, bagaimana supaya Allah mau? Perbaiki sholat. Ada deh, perbaiki sholat. Ya, tiba-tiba ditelepon orang tua tak, ma, membayar nggak besok? Kau tahu nggak? Bapakku pensiun, gaji pensiunnya untuk makan kami saja di kampung nggak bisa. Mengadu lagi kepada Allah, yang mengadu di Facebook. Sekarang anak muda tempat curhatnya Facebook, Twitter, neka-neka. Ada di Facebook. Berdoa Ustaz. Ih, sibuk itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana orang berdoa Ustaz? Di atas sajadah. Bangun mati sepertiga di akhir malam. Nangis di hadapan Allah. Ya Allah, Kau larang saya meminta-minta. Kau larang saya mencuri. Kau larang saya mengemis. Kemana saya meminta ya Allah? Tidak mungkin aku merepotkan orang tuaku saat ini. Engkau yang maha kaya ya Allah. Mudahkan bagiku untuk mendapat rezeki. Masa Allah tidak kabulkan kalau kita curhat bos? Minta kepada Allah. Cuma caranya perbaiki sholat. Dan adik-adik sekalian, percaya ki bos, tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia ini. Tidak ada orang. Semua orang pasti punya masalah. Alhamdulillah. Ketika ada masalah, Allah tidak diminta, Saad jadi wali kota kau dulu. Enggak. Ada tim sukses kau dulu sini. Saad jadi gubernur kau dulu. Tidak. Allah cuma minta, cewek, cowok, ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalah. Itu janji Allah. Allah cuma minta, sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Ketika ada masalah dalam kuliah ini, sabar saja, tingkatkan kesabaran, sempurnakan sholat, Allah yang selesaikan itu. Apa itu sabar Ustaz? Apakah duduk-duduk di kandat atau keparcak? Sabar kak bos. Oh bukan sabar itu, beleng-beleng. Tuh ya, satu, teman setan al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Yang kedua, temannya setan. Ini setan sendiri yang rahasia, bocorkan rahasianya. Siapa yang menjadi teman setan yang kedua? Yaitu qillatul haya, tomakuras siri, kurang rasa malu. Oh ini banyak. Sholat baik, tapi kurang rasa malu. Mana kurang rasa malu? Prakteknya kalau perempuan, mulai dari cara pakaiannya. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi tidak memenuhi syariat. Sempit. Saya bingung. Celana dulu waktu ku kecil, biar itu bola bisa masuk di dalam celana. Dia bilang orang celana papi-papi. Kipas dulu besar. Sekarang sempitnya lagi. Sampai ku bilang ada mahasiswaku, bagaimana cara kasih masuk itu? Susah nih kasih masuk. Dia bilang, tidak gaul na Ustaz. Amat, yang dikasih kantong plastik Ustaz. Oh begitu. Jadi besok-besok mau ku buang air besar, tidak dapat ku kantong plastik. Ujung ikin ada yang udah ngomong.